Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para galawers dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Banyak PR, banyak tugas, banyak presentasi, jangan galau, jangan gelisah. Pokoknya kali ini kita tidak akan berbicara tentang tugas dan PR. Kali ini kita akan melihat bagaimana caranya untuk membuat nasi tumpeng. Aduh, itu banyak sekali sayur-sayurannya, ada telurnya juga. Ini nasi tumpengnya banyak sekali nih. Bisa buat satu kelas ya. Nah, pokoknya kalau nanti kalian membuat nasi tumpeng, jangan lupa untuk bagi-bagi dengan Pak Firman. Oke? Ya, baguslah kalau begitu. Nah, sebenarnya pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara membuat teh manis. Ini teh manis bukan nih? Ini di dalam teh manis ini ada torpedonya. Oh, bukan, tornado maksudnya ya. Ada tornadonya tuh, ada angin tornado, dia bisa bergerak seperti itu ya. Kemudian ini apakah teh poci, apakah teh manis atau teh sosro? Tapi kalau yang jelas di belakangnya itu adalah jas jus ya. Warna jingga itu, warna biru muda itu ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai ada sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Ya, oke. Tuh, Satu, dua, tiga. Spontan! Uhuy! Pernahkah kamu melakukan percobaan? Mungkin di pelajaran IPA atau IPS atau mungkin di pelajaran prakarya yang sering kalian kerjakan saat pelajaran Bapak. Tuh kan ketahuan ya, tapi tidak apa-apa. Apabila kalian sudah melakukan percobaan, apakah kalian membuat laporannya? Apakah kalian membuat laporan hasil percobaan tersebut? Nah, sebenarnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, ya, benar sekali, teks laporan percobaan. Di semester 1 ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sebenarnya apa itu teks laporan percobaan? Mari kita bahas bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Itulah yang dinamakan dengan teks laporan percobaan. Mudah diingat ya. Nah, kalian ingat-ingat dengan baik. Siapa tahu nanti ada muncul di soal ulangan. Berikutnya, lalu apa tujuan dari teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan bertujuan untuk memberikan informasi tentang proses percobaan yang dilakukan, termasuk hasil dari penelitian tersebut. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari teks laporan percobaan? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri laporan percobaan itu disusun berdasarkan hasil percobaan. Ya tentu saja, namanya saja kan teks laporan percobaan, maka harus disusun berdasarkan hasil percobaan, bukan atas dasar hasil mengarang atau mengada-ngada. Yang kedua, bersifat objektif. Objektif artinya mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sehingga apa yang disampaikan di dalam teks laporan percobaan itu bukan menurut saya, menurut kamu, menurut dia, menurut kalian, bukan seperti itu. Objektif di sini adalah mengenai keadaan yang sebenarnya. Apa yang kalian lihat, kalian ketahui dalam percobaan tersebut, maka itu yang disampaikan. Nah, maka akan berkaitan dengan ciri yang ketiga, yakni menyampaikan fakta. Apa yang disampaikan di dalam teks laporan percobaan adalah fakta. Fakta itu adalah kebenaran, ya, peristiwa atau keadaan yang terjadi sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan, bukan menyampaikan tentang kebohongan. Ya, tidak boleh berbohong ya, baik di dalam teks laporan percobaan atau di dalam kehidupan. Itu sudah merupakan dosa. Paham? Bagus. Ciri berikutnya adalah yang keempat, disusun secara sistematis dan lengkap. Yang namanya laporan percobaan itu pasti ada isinya, ada tujuannya, kemudian ada kesimpulannya, ada judulnya. Maka
ini harus disusun secara lengkap. Ada aturannya dan tidak boleh kalian hanya menuliskan laporan percobaan itu hanya sebagian saja, sampai tujuan saja. Judulnya tidak ditulis, kemudian judulnya ada tapi isinya tidak ada. Isinya ada tapi kesimpulannya tidak ada. Tidak boleh seperti itu. Nanti kita akan bahas pada bagian berikutnya. Yang kelima, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Ya, betul. Teks laporan percobaan merupakan salah satu jenis kegiatan yang bersifat ilmiah. Maka bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan haruslah menggunakan bahasa baku atau bahasa yang formal seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak boleh kalian menyampaikan menggunakan bahasa-bahasa seperti kalian percakapan sehari-hari dengan teman kalian. Tidak boleh juga menggunakan bahasa-bahasa gaul, ya, karena ini adalah teks laporan percobaan yang cirinya adalah menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Yang keenam, bersifat tidak memihak. Ya, hampir sama dengan tadi ya, mengungkapkan fakta, keadaan sebenarnya ataupun objektif. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Jangan karena kalian pro dengan percobaan untuk melihat kandungan formalin di dalam mie, Pak, saya itu tidak makan mie instan karena di dalamnya mengandung formalin. Jadi saya tidak suka dengan percobaan ini. Pasti percobaan ini adalah percobaan yang akan menyudutkan bahwa mie itu tidak bermanfaat bagi tubuh manusia. Tidak seperti itu ya. Jadi pokoknya di dalam teks laporan percobaan ini sampaikan apa yang sebenarnya terjadi atau hasil yang disampaikan adalah hasil yang sesuai dengan hasil percobaan. Tidak ditambah-tambahkan, tidak dilebih-lebihkan, atau tidak dikurangi juga. Seperti itu, paham? Bagus. Berikutnya, ini tentang sistem dari teks laporan percobaan atau strukturnya. Kita lihat nih, ada video yang bergerak. Ini si mamangnya sedang melakukan percobaan membuat tempe. Nah, ini tempenya tidak tahu nih. Ini terbuat dari kacang kedelai sepertinya. Apakah akan dibuat menjadi tempe crispy? Apakah tempe bacem? Atau akan dibuat menjadi tempe alright? Ya, ini sepertinya dibuat tempe goreng sepertinya. Tapi rambut si mamangnya keren juga ya. Itu bisa diikat sampai ke atas begitu. Tidak jatuh lagi. Apakah itu menggunakan minyak rambut atau apa ya? Oh, si mamangnya ini kidal ya, menggunakan tangan kiri memotongnya. Ya, videonya berhenti. Jadi, struktur teks laporan percobaan itu secara garis besar ada dua, dimulai dari pernyataan umum dan uraian. Hanya saja di setiap bagian ini ada rinciannya kembali, ada poin-poin pentingnya yang harus kita catat di dalam teks laporan percobaan. Kita mulai dari yang pertama, dari pernyataan umum. Di pernyataan umum ada tujuan yang harus kita sampaikan dalam teks laporan percobaan. Tujuan percobaan ini adalah untuk apa? Apakah untuk melihat atau menemukan kandungan gizi yang ada di dalam mie instan, atau untuk menemukan kandungan vitamin di dalam buah jeruk? Nah, itu tujuan tuh. Yang kedua, ada pengertian. Ya, pengertian ini berarti tentang definisi, ya. Definisi dari formalin, kalau kalian ingin menemukan formalin di dalam mie instan. Bisa juga pengertian tentang mie instan itu sendiri, ya. Dasar-dasar mie instan itu dari apa terbuatnya. Kemudian ada landasan teori untuk memperkuat laporan percobaan kalian. Teori tentang formalin misalnya ya. Teori formalin ini ditemukannya oleh siapa, formalin itu apa ya. Latar belakang juga sama, itu berarti riwayat-riwayatnya. Riwayatnya itu disampaikan pada bagian pernyataan umum. Yang kedua ada bagian uraian. Di bagian uraian itu ada lagi rincian-rinciannya. Karena kita akan melakukan percobaan, maka kita harus memiliki alat dan bahan. Alat dan bahan yang dilakukan dalam percobaan itu apa saja? Kalian jelaskan. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa dan hasilnya bagaimana. Kemudian ditutup dengan simpulan. Ya, sebagai penutup, kalian simpulkan sendiri hasil percobaan kalian itu, apakah kalian menemukan kandungan formalin di dalam mie instan tersebut atau tidak. Ya, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih atas perhatiannya.
Tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, asupan makanan juga, asupan gizi-gizinya. Nah, seperti ini nih, di belakangnya ada makanannya. Ini apa nih? Bakso bakar kah? Atau bukan? Atau comro bakar? Bukan ya? Ya, pokoknya itulah. Terima kasih atas perhatiannya. Pokoknya sehat-sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.